Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, pencinta channel Rahmatan lil Alamin, mari kita mengaji terus topik-topik dan tema tentang bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pentingnya nuntut ilmu di bulan Ramadan karena pahalanya luar biasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas bin Malik, ya, Nabi bersabda, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan," barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan Ramadan, dia mau mengaji di tempat majlis itu, ingin mendapatkan ilmu-ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis, ilmu tentang Ramadan, ilmu zakat dan sebagainya yang diadakan di bulan Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kataballahu taala bi kulli qadamin. Allah mencatat, ya, setiap langkah-langkahnya ibadah sanatin, ibadah 1 tahun. Wa yakunu ma yatahtal as, dan dia bersama panji-panjiku besok, ya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama Allah di bawah panji-panjinya Allah, di bawah panji-panji arsy-Nya Allah. Ini bagi orang pentingnya ilmu nomor 1 dalam keimanan kita, dalam syarat kita. Karena dengan ilmu syarat kita akan bagus, iman kita akan meningkat, ibadah kita akan berkualitas, dan ridha Allah itu turun. Ini yang mau mengaji di bulan Ramadan, maka Allah mencatat langkahnya menuju ke masjid itu, menuju ke majelis itu adalah ibadah 1 tahun setiap langkahnya. Dan dia akan bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Allah Subhanahu wa taala di bawah panji-panji arsy, ya. Terus bagaimana orang yang selalu mendatangi masjid untuk berjamaah atau mushola, ya? Kemudian dalam hadis ini, ya, Nabi bersabda, barang siapa yang melanggengkan salat berjamaah di bulan Ramadan, maka tiap-tiap rakaatnya akan diberi 1 kota yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenikmatan yang luar biasa. Ya, hanya dengan berjamaah salat 5 waktu di masjid, ya, seorang akan mendapat kenikmatan yang nikmatnya sebesar 1 kota yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbaik kepada kedua orang tuanya, yang masih punya orang tua, monggo, ya, anak-anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu yang muda ini masih ada orang tuanya, barang siapa yang berbaik kepada kedua orang tuanya, ya, birrul walidaini, ya, dia akan memperoleh perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya menjaminnya di dalam surga. Dan kata Rasul, saya menjaminnya dia ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita minta ampun kepada kedua orang tua kita, saatnya kita minta ridhonya orang tua kita, dan kita berbuat baik. Entah apa yang kita miliki, berilah dia pakaian, berilah dia itu makan, berilah dia itu sesuatu yang menyenangkan, ya, berilah sesuatu yang disenangi oleh orang tua. Dan jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya orang tua, karena Allah akan murka kepada hamba yang menyakiti hatinya kedua orang tua kita. Dan Allah ridha bila seseorang berbakti dan mencari ridhonya orang tua, ya. Dan seorang perempuan atau istri yang mencari ridhonya suami di bulan Ramadan, maka baginya akan memperoleh pahala sebagaimana pahalanya Siti Maryam dan Siti Asyah, ya. Dan barang siapa yang menolong keperluan saudaranya muslim di bulan Ramadan, dia beri bantuan, kalau dia punya sesuatu dia sampaikan kepada mereka, makanan, minuman. Kalau dia butuh uang, kita pinjami dengan janji yang tepat. Kalau dia butuh sesuatu yang tidak mereka miliki, kita berikan pinjamannya apa yang kita miliki. Ini saling membantu, saling mengingatkan akan kebaikan. Apa kata Allah? Allah akan menolong 1000 hajatnya besok di hari kiamat. Masya Allah, kita benar-benar membutuhkan Allah besok di hari kiamat, ya. Maka itu janganlah kita berat tangan, jangan pendek tangan untuk membantu saudara kita yang membutuhkan. Itu penting sekali, ya, karena kita yakin Allah akan membalasnya. Sedikit apapun amalan kebaikan kita kepada orang lain, Allah pasti membalasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang membuat kebaikan walaupun seberat zarrah,
Apa zarah? Seberat atom atau seberat biji sawi. Ya, Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Dan barang siapa yang membuat kejelekan, maksiat atau dosa, walaupun seberat biji zarah atau berat atom, pasti dia akan melihatnya dan Allah akan membalasnya kejahatan itu sendiri. Masya Allah. Mari kita minta kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan bimbingan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu kita taat kepada Allah dan minta dikuatkan iman dan Islam agar kelak menghadap Allah besok dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan momen Ramadan ini untuk menjadikan kebaikan kita, jadikan momen Ramadan sebagai jalan menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.